Nah, ini adalah tim penguji. Nah, tim penguji Bapak Ibu, ini jumlah penguji sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang ya, dan ganjil. Terdiri dari ketua dan anggota. Jadi perlu ditetapkan siapa ketua dan siapa anggota. Dan ini tim pengujinya untuk masing-masing Jafung Bapak Ibu. Bukan misalnya ada suatu instansi misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan misalnya dia akan menyelenggarakan uji kompetensi untuk 6 Jafung. Kemudian tim pengujinya 3 orang untuk semua Jafung, misalnya untuk perawat saja 3 orang, atau misalnya dicampur misalnya tim penguji 3 orang, 1 perawat, 1 TGM, 1 perekam medis. Nah, ini tidak sesuai dengan regulasi karena tim penguji ini harus jenisnya sama ya. Jadi kalau misalnya menyelenggarakan uji kompetensi pesertanya adalah 6 Jafung, maka tim pengujinya tadi dari 6 tim Jafung. Jadi ada tim penguji untuk perawat, tim penguji untuk perekam medis, untuk radiografer, TGM, elektromedis, dan kesja misalnya. Jadi harus sesuai dengan Jafung masing-masing. Dan jumlahnya itu 3 orang. Kalau misalnya pernah beberapa kali masuk ke dalam kami ya untuk permohonan rekomendasi, jumlahnya 1 orang penguji Bapak Ibu. Nah, kami berikan feedback nih ke instansi penyelenggara uji ya untuk diperbaiki, disesuaikan dengan regulasi karena berjumlah minimal 3 orang untuk 1 tim. Kemudian ditetapkan siapa ketua dan anggota. Nah, tim penguji saat ini ada tim penguji tingkat pusat. Ya, saat ini sudah ada tim penguji tingkat pusat untuk 6 Jafung, SK-nya oleh Japim Timadia. Dan ini saat ini juga kami sedang proses untuk penetapan ya. Jadi sudah seleksi ya, sudah pembekalan untuk Jafung-Jafung lain ya. Yang perempannya sudah diundangkan seperti bidan dan beberapa perempan yang sudah proses harmonisasi mudah-mudahan akan diundangkan tahun ini seperti sanitarian, penyuluh kesehatan masyarakat, epidkes, entokes, apoteker ya. Ini yang sudah harmonisasi mudah-mudahan nanti akan segera diundangkan tahun ini ya, dan tim penguji pusat sudah diberikan pembekalan ya. Nanti kita tinggal menunggu penetapan oleh Japim Timadia. Kemudian ada tim penguji tingkat instansi kementerian. Jadi Bapak Ibu di kementerian juga sudah ada tim penguji tingkat instansi kementerian seperti Kemhan, Kemenkumham, Kemendagri, BNN. Ini sudah ada beberapa tim penguji tingkat kementerian atau lembaga. Kemudian tim uji tingkat provinsi, ya, jadi sudah dilaksanakan UKOM di 34 provinsi dan masing-masing sudah punya Bapak Ibu tim penguji tingkat provinsi. Kemudian tim uji tingkat kabupaten kota dan tim penguji di UPT Kementerian Kesehatan, misalnya tim penguji di Rumah Sakit Kanker Darmais, tim penguji di Rumah Sakit Fatmawati, tim penguji di Rumah Sakit misalnya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nah, ini di tingkat di UPT Kementerian Kesehatan. Nah, ini adalah syarat penguji Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Mempunyai jenis jabatan fungsional yang sama. Ini adalah syarat penguji. Jadi harus Jafung yang sama. Ya, ini kalau kita mengacu ke PMK 18 2017. Jadi kalau misalnya pesertanya perawat, pengujinya harus perawat ya. Kemudian mempunyai jabatan paling rendah setingkat lebih tinggi dari jabatan fungsional yang diuji dengan kategori yang sama. Artinya jenjangnya ini minimal 1 tingkat lebih tinggi. Jadi kalau misalnya pesertanya adalah ahli pertama mau naik ke ahli muda, maka minimal pengujinya adalah ahli muda. Maaf Bu Dery, suaranya memelan lagi. Pelan ya Bu? Iya. Apakah Ibu memakai itu ya, earphone ya? Iya, iya. Kalau dilepas bagaimana Bu? Mungkin bisa lebih. Coba saya lepas ya. Apakah sudah lebih jelas? Ya, lebih jelas Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ini jelas ya Bu Emma? Ya? Lebih jelas ya kalau tidak pakai phone ya? Ya betul Bu, lebih jelas. Oh iya, baik. Nah ini tadi kategorinya sama Bapak Ibu. Jadi kategorinya ada 2 kategori ya untuk Jafung ya. Ada kategori keterampilan, kategori keahlian. Jadi penguji ini kategorinya harus sama dengan peserta. Jadi kalau misalnya perawat ahli muda,
perawat ahli muda, maka pesertanya itu juga dari kategori keahlian. Ya. Misalnya ada ahli pertama mau naik ke ahli muda. Nah, ini kategorinya sama. Kemudian memiliki surat keputusan sebagai tim penguji. Jadi harus ditetapkan Bapak Ibu penguji ini dalam SK. SK dari pimpinan instansi penyelenggara uji. Kemudian memiliki sertifikat sebagai tim penguji, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak sebagai peserta uji. Nah, pada saat PMK Lapas ini diundangkan ya di tahun 2017, ini kan masih banyak penguji yang belum memiliki sertifikat ya. Jadi meskipun saat itu kita sudah melaksanakan pembekalan, namun masih karena keterbatasan ya, karena kita Javung kita adalah di berbagai rumah jabatan sampai tingkat puskesmas ya di seluruh Indonesia. Jadi diberikan pengganti atau jika tidak ada penguji apabila tidak ada penguji yang memiliki sertifikat, ya, jadi maka pimpinan instansi yang dapat menunjuk penguji. Jadi dapat ditunjuk Bapak Ibu oleh pimpinan instansi, misalnya oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, itu adalah yang memiliki keahlian, serta mampu untuk menjadi penguji dengan indikator memiliki kemampuan teknis kompetensi, keprofesian, dan pemahaman tentang jabatan fungsional. Jadi boleh Bapak Ibu, kalau misalnya di instansi belum ada penguji yang belum memiliki sertifikat, jadi bisa ditunjuk oleh pimpinan instansi penyelenggara. Jadi karena masih terbatas jumlah dari pembekalan yang kami laksanakan, sehingga diperkenankan tim penguji ditetapkan oleh pimpinan instansi ya dengan syarat atau indikator memiliki kemampuan teknis kompetensi, keprofesian, dan pemahaman tentang jabatan fungsional. Nah, ini adalah tugas dari penguji. Nanti akan lebih detail lagi pada saat pelaksanaan uji ya, dari pelaksanaan uji. Ini bagaimana menetapkan metode uji ya. Nanti ini adalah tugas dari tim penguji, karena metode uji ada 4 metode, jadi ini adalah tugas metode mana yang akan dipakai. Tapi meskipun ini adalah tugas dari penguji, tapi tetap harus koordinasi dengan instansi penyelenggara karena terkait dengan ketersediaan atau kemampuan dari instansi penyelenggara terkait dengan sumber daya ya. Kalau misalnya dengan metode praktek kan berarti harus dipertimbangkan ya Pak Ibu untuk ketersediaan sumber daya yang harus dipenuhi. Kemudian membuat rencana penilaian, menetapkan metode penilaian, menyiapkan perangkat penilaian, memeriksa dan validasi data dokumen, melakukan penilaian, memberikan feedback hasil penilaian, melakukan monitoring evaluasi, kemudian melakukan pencatatan dan laporan. Nah, ini kewenangan tim penguji. Jadi yang berwenang menetapkan kelulusan adalah penguji. Ya. Nah, menetapkan kelulusan uji kompetensi. Nah, tapi kewenangan dari tim, bukan satu orang penguji Bapak Ibu ya. Ini adalah kewenangan dari tim penguji menetapkan kelulusan, meminta data dokumen tambahan kepada peserta maupun pihak yang terkait bila diperlukan, menghentikan proses penilaian jika dipandang tidak sesuai dengan ketentuan, norma, etika, dan prinsip keselamatan. Kemudian menetapkan substansi penilaian berdasarkan butir kegiatan dan atau standar yang telah ditetapkan, menentukan jenis metode dan instrumen, kemudian memberikan feedback dari uji kompetensi. Nah, ini adalah mekanisme dari tim penguji. Jadi pertama harus ditetapkan sebagai penguji melalui SK, memeriksa data dokumen administrasi yang tadi ada 4 tadi Bapak Ibu, 4 data dokumen administrasi yang dipersyaratkan pada peserta uji, memberikan konsultasi kepada calon peserta uji, menetapkan metode uji, memberikan kartu ujian, membuat rencana penilaian, koordinasi dengan instansi penyelenggara, kemudian menetapkan metode penilaian, menyiapkan perangkat penilaian, kemudian melaksanakan pengujian, melakukan penilaian, dan memutuskan hasil uji. Nah, kemudian memberikan feedback, ya. Kemudian ketua tim ini, kenapa tadi dia harus ditetapkan di dalam SK Bapak Ibu, siapa ketua, siapa anggotanya, karena nanti ketua tim ini akan tanda tangan di sertifikat uji. Jadi tanda tangan di sertifikat uji ini selain ketua penyelenggara uji, juga ketua tim penguji untuk masing-masing jabatan fungsional. Jadi kalau misalnya untuk pesertanya perawat, maka yang tanda tangan di dalam Serkom adalah ketua tim penguji Javung perawat.
Kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan kepada ketua penyelenggara uji dan pemutakhiran instrumen. Ini perlu instrumen perlu dimutakhirkan ya Bapak Ibu, disesuaikan misalnya ada sesuaikan dengan rumah jabatan masing-masing. Nah, ini adalah seleksi Bapak Ibu untuk penguji. Jadi adalah ketika akan ditetapkan sebagai penguji, ini bisa dilakukan seleksi. Seleksi untuk tim penguji tingkat pusat juga sedang melaksanakan organisasi profesi ini akan dilihat secara portofolio. Kemudian dilakukan wawancara, akan ditanya tentang bagaimana pengetahuan tentang Javung, bagaimana pengetahuan tentang uji kompetensi dan komitmen sebagai tim penguji. Kemudian juga diberikan di penulisan, ya, diminta untuk membuat rencana terkait jika ditetapkan sebagai tim penguji, kemudian komitmen sebagai tim penguji, kemudian integritas sebagai tim penguji, dan saran dan harapan terkait uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Nah, terkait dengan materi uji, untuk dalam PMK 18/2017, Bapak Ibu, ini masih mengacu pada butir-butir kegiatan jenjang jabatan yang sedang dipangku dan jenjang yang akan dipangku, sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, ke depannya, materi uji ini akan berdasarkan atas standar kompetensi teknis jabatan fungsional yang saat ini sedang proses penyusunan untuk standar kompetensi teknis. Nah, ini untuk uji kompetensi Bapak Ibu, ya, untuk uji dalam Permen 13/2019 ya, tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional kesehatan. Di sini uji kompetensinya ada 3 ya, teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural ya. Namun untuk yang teknis ini nanti yang akan lebih menjadi materi inti di pelatihan ini ya, bagaimana menyusun materi uji yang teknis, karena untuk yang manajemen kultural ini dari BKN sudah ada di Permen 38/2017. Kemudian kenaikan jenjang ya, harus memenuhi syaratan mengikuti uji kompetensi.